Sahabat paham Islam, kalau ada yang bilang pembangunan itu harus cepat, saya setuju. Tapi cepatnya jangan kayak anak muda yang baru belajar pacaran. Buru-buru tapi belum siap ngelamar. Lihat aja tuh, stadion yang megah, bangunannya luar biasa, tapi begitu hujan, itu stadion malah ikut lomba renang ya. Sama kayak orang bangun rumah megah, tapi lupa bikin talang air. Artinya, sebelum bangunan didirikan harus dibangun dulu infrastruktur pendukungnya. Tapi serius ya sahabat, pembangunan itu bukan cuma soal cepat atau lambat. Yang penting arahnya benar, manfaatnya panjang dan hatinya tulus. Karena membangun itu bukan sekedar bikin beton, tapi membentuk peradaban. Bisa kita bayangkan kalau tubuh manusia nggak punya pembuluh darah, organ sehebat apapun nggak akan berfungsi dengan baik. Begitu juga dengan negara. Sahabat paham Islam, tanpa konektivitas, potensi hanya jadi wacana. Jalan tol, pelabuhan, rel kereta, sampai jaringan internet, semua itu ibarat nadi ekonomi yang mengalirkan kehidupan rakyat. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menegaskan, membangun jembatan itu dan memudahkan jalan termasuk fardu kifayah. Maknanya, menyambungkan negeri ini bukan sekedar urusan teknis, tapi kewajiban kolektif umat. Kadang yang macet bukan cuma lalu lintas, tapi juga komunikasi antara kebijakan dan kenyataan. Tapi yang namanya kemacetan itu sebenarnya mirip diet ya. Rencananya memang cepat, tapi kenyataannya lama kurusnya itu. Di tengah jalan. Makna dari keberlanjutan artinya membangun tanpa merusak masa depan. Kita ingin anak cucu menikmati hasilnya, bukan menanggung akibatnya, bukan menanggung utang dan polusi dari generasi sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Dan janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Quran surat Al-A'raf ayat 56. Imam Al-Ghazali menguatkan dengan kaidah fikihnya, jalbul masalih wa dar'ul mafasid, menarik suatu kebaikan dan menolak semua kerusakan. Artinya, pembangunan sejati adalah yang selaras dengan fitrah bumi. Pemirsa, gunakan energi terbarukan, tata kota yang hijau, dan pastikan beton yang berdiri tidak melemahkan kehidupan di sekitarnya. Nah, tapi kadang ada juga sahabat paham Islam, ada yang lucu. Ada proyek taman kota yang katanya ramah lingkungan, tapi begitu selesai, pohonnya itu cuma dua. Sisanya itu tiang-tiang lampu panel solar cell. Atau trotoar yang katanya green concept, tapi warna hijaunya cuma dari cat, bukan dari daun. Itu sama aja ya. Itulah kenapa Imam Al-Ghazali menekankan keikhlasan niat dalam amal. Karena kalau niatnya bukan kebaikan, yang hijau cuma laporan, bukan lingkungannya.
Konsep integrasi itu sederhana. Kalau mau bangun rumah, ya sekalian bikin talang airnya, jangan seperti proyek megah di brosur, promosinya yang wah, tapi begitu hujan jadi kolam publik, airnya meluap tinggi. Proyek infrastruktur jangan berdiri sendiri, harus menyambung antara transportasi, energi digital, dan tata ruang. Kalau halte busnya mewah, tapi busnya nggak datang, itu sama aja seperti punya pacar virtual. Kelihatannya ada, tapi nggak bisa diajak jalan-jalan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinah. Sesungguhnya Allah mencintai jika seseorang melakukan pekerjaan, maka ia melakukannya dengan sempurna. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Imam Al-Ghazali juga menegaskan di dalam kitabnya Al-Mustashfa, beliau menulis, matlabuna tahqiqul maslahatil mu'tabarah fil umron. Tujuan kita adalah mewujudkan kebaikan bersama yang diakui dalam pembangunan peradaban. Sahabat paham Islam yang saya banggakan, sekarang kita tanya kepada diri kita sendiri, untuk apa semua ini dibangun? Jawabannya agar rakyat hidup lebih bahagia, sehat, dan berilmu. Itulah namanya IPM atau Indeks Pembangunan Manusia. Rumusnya sederhana. IPM adalah indeks kesehatan ditambah dengan indeks pendidikan ditambah dengan indeks pendapatan dibagi 3. Maka hasilnya IPM memiliki 3 fondasi, yaitu yang pertama umur panjang dan sehat, yang kedua pendidikan berkualitas, yang ketiga adalah pendapatan yang layak. Sementara happiness index mengukur sesuatu yang lebih lembut, abstrak, dirasakan tapi tidak nampak. Seperti apa contohnya? Kenikmatan beribadah, rasa syukur, waktu bersama keluarga, bersenda gurau, dan kualitas hidup. Jadi, happiness index itu adalah kesehatan ditambah hubungan sosial, kemudian ditambah lagi lingkungan yang baik, ditambah lagi ekonomi yang sejahtera, ditambah lagi kebebasan. Dibagi 5. Kalau pemerintah menyediakan tempat ibadah, taman publik, MCK bersih, atau ruang aman untuk bermain anak, itu semua menaikkan indeks kebahagiaan bangsa. Artinya, pemerintah harus memfasilitasi. Imam Al-Ghazali berkata, memakmurkan bumi dengan keadilan lebih agung daripada memakmurkannya dengan bangunan. Pemirsa, dalam konsep paham Islam, memandang pembangunan bukan sekedar proyek fisik tapi ibadah sosial. Setiap jalan yang memudahkan rakyat untuk menuju kebaikan itu sedekah jariah. Artinya, ketika seseorang bersedekah jariah, ketika dia meninggal, maka tidak akan habis pahalanya, terus mengalir. Imam Al-Ghazali juga mengingatkan, kullu bina'in la yura'a fihi haqqullahi wa haqqil ibad fahuwa kharabun fi surati imarah. Setiap pembangunan yang tidak memperhatikan hak Allah dan hambanya, maka ia adalah kerusakan dalam bentuk kemakmuran. Jangan sampai semangat membangun justru merusak keseimbangan sosial, karena infrastruktur tanpa moral itu cuma panggung beton.
Sahabat paham Islam, pembangunan itu bukan adu cepat, tapi adu niat. Kalau sekolah banyak, tapi karakter rusak, rumah sakit megah, tapi moral dokter menurun, itu namanya melehoi. Seperti punya smartphone canggih, tapi isinya game semua. Imam Al-Ghazali menutup dengan pesan yang agung, Ibni Torikon ilal jannah bi imaratil qulub qabla imaratil buyut. Ibni Torikon ilal jannah bi imaratil qulubi qabla imaratil buyut. Bangunlah jalan menuju surga dengan memakmurkan hati sebelum memakmurkan rumah-rumah. Oleh karena itu, mari kita dorong pemimpin dan birokrat kita untuk membangun dengan akal sehat, hati nurani, dan indeks kebahagiaan. Kenapa? Karena rakyat yang bahagia adalah tanda bahwa negeri ini sedang disayangi Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan kalau ada yang bilang pembangunan itu kayak pacaran, buru-buru dekat tapi nggak siap nikah, maka saya jawab itu memang betul. Tapi yang penting nikahi dulu, tanggung jawab, baru pacari proyek. Saya Andri Hardiansa dari channel Paham Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.